Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku, Yunus Salmide. Di video kali ini kita akan bikin sebuah project sederhana ya, menggunakan JavaScript dan juga HTML. Ya kalau tampilannya seperti biasa aku pakai Bootstrap, biar nggak terlalu lama-lama lah mikirin tampilan, toh juga sama aja gitu kalau kalian ngerti Bootstrap dan juga CSS gitu. Jadi yang akan kita bikin di video kali ini adalah form validation gitu, validasi form. Jadi ketika kita bikin form gitu ya, em, eh, bikin form, kita tuh seharusnya memiliki sebuah validasi di dalam form tersebut. Karena kalau nggak gitu, user nantinya bisa mengisi hal yang tidak sistem inginkan gitu. Misalkan di email gitu ya. Email kan seharusnya mengisi misalkan universal media. Nah, gak seharusnya diisi seperti ini gitu. Tapi harus ada at Gmail atau at apa gitu perusahaan, misalkan at onlinekan.com, misalkan seperti ini gitu. Jadi harus ada validasi seperti ini. Nah, untuk password juga sama, harusnya memiliki validasi gitu. Nggak boleh kosong lah, full name-nya juga nggak boleh kosong dan lain sebagainya. Nah, gimana cara bikinnya? Wih, kita lanjut ke codingan. Wait, wait. Jadi sebelum lanjut ke codingan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen source code-nya doang, aku umumin di awal sih. Seharusnya ini mah di akhir gitu kan. Kalau misalkan kalian pengen codingannya, kalian bisa datangin academy.onlinekan.com. Nah, lalu kalian ke source code. Setelah itu ya cari aja codingan-codingannya. Nah, ini form validation dengan JavaScript. Nah, untuk codingannya gratis sih, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bayar, tapi untuk downloadnya harus kalian login dulu atau daftar dulu kalau belum daftar gitu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke codingan. Kuy. Jadi sebelum kita ngoding seperti biasa, kita bikin dulu foldernya gitu, folder projectnya. Misalkan kita bikin di D gitu, kita bikinnya di sini aja, di luar karena ini project HTML. Jadi kita nggak perlu lebih ke spesifik folder gitu, nggak perlu menyimpannya di folder yang spesifik gitu, kayak misalkan PHP gitu harus disimpan di dalam exam gitu. Nah, untuk HTML-nya nggak perlu. Jadi kita klik kanan aja, klik baru lalu folder. Nah, di sini kita kasih nama form validation. Oke. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya, new window saja. Juga kita sekalian buka ininya teman-teman, explore-nya. Nah, seperti ini bukanya. Lalu kita tarik atau drag folder yang barusan kita bikin ke Visual Studio Code yang sudah kita buka barusan. Oke, kalau muncul pemberitahuan yes aja. Lalu kita bikin dua file maksudku, yaitu index.html dan juga um, main.js gitu. Nah, di index.html kita bikin aja format atau kerangka HTML seperti ini. Title-nya kita ganti menjadi form validation. Nah, lalu di bawahnya title kita akan panggil bootstrap gitu. Karena kita kan pakainya bootstrap seperti yang gue bilang tadi. Oke, kita ke browser terlebih dahulu. Kita datangin atau kunjungin atau buka gitu ya. Namanya getbootstrap.com seperti ini. Lalu kita baca dokumentasinya, read the docs. Kita ke bawah sampai menemukan CDN links. Nah, lalu kita copy aja CSS-nya di sini. Lalu kita bikin di Visual Studio Code-nya link titik dua
CSS seperti ini. Lalu di enter. Harusnya kita paste yang barusan kita copy itu gitu. Nah sebenarnya kita nggak memerlukan JavaScript-nya Bootstrap sekarang, jadinya nggak perlu kita em, copy seperti CSS-nya gitu. Tapi kita memerlukan main.js atau kita panggil dulu namanya main.js, yaitu pakai script titik dua src lalu main.js gitu. Oke, udah sih sepertinya. Nah, lalu oh ya teman-teman, kita juga akan bikin satu file lagi namanya adalah sukses.html. Jadi nanti ketika formnya kita klik dan berhasil ke submit, maka akan muncul sukses page ini gitu. Nah, kita copy aja yang dari index ya. Kita bikin dulu yang success.html-nya. Nah, untuk bodinya, aku pengen dia tuh ada backgroundnya itu biru, yaitu BG primary gitu. Lalu, udah sih sebenarnya. Tapi aku pengennya dia tuh ada di tengah gitu ininya. Apanya tuh namanya? Oh iya teman-teman, sorry. Aku belum mendemokan form validation-nya ya. Makanya aku sedikit lupa tuh codingan atau success pack-nya. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Email address-nya itu kalau misalkan kita nggak ngisi semuanya, nah maka akan keliru gitu. Harus ngisi semuanya gitu. Oke, di sini aku ngisi full name-nya aja. Nah, full name sekarang udah berhasil gitu. Oke, untuk emailnya aku gak adain ini ya, gak adain at Gmail, tetap dia akan apa? Gak valid gitu katanya. Tapi kalau kita tambahin at Gmail dia akan valid. Untuk passwordnya, oh iya, aku lupa nih teman-teman. Aku nggak ngasih type password di situ, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Lalu untuk tanggal lainnya terserah dulu aja kali ya. Oke, submit dia akan muncul. Terima kasih kontribusi Anda gitu. Nah, makanya aku pengennya tuh teksnya dia ada di tengah. Gimana caranya? Kita pakai deflex. Jadi untuk stylenya semuanya aku pakai Bootstrap teman-teman. Semuanya. Lalu elegant item center, justify content center gitu. Lalu min VH 100 gitu. Dan kita tulis aja H1 di sini. Lalu kasih kelas text center dan juga text white untuk colornya. Terima kasih telah berkontribusi, misalkan seperti itu. Oke, kita coba go live di sini ya, live server. Kalau kalian belum memiliki, kalian bisa ke extension lalu cari live server seperti ini. Oke, kita go live aja yang sukses ini. Kita bikinnya sukses dulu. Nah, oke, kita udah berhasil ya. Terima kasih telah berkontribusi. Kita lanjutkan codingannya di bagian index sekarang. Nah, di bagian sini. Untuk yang index, kita bikin dulu container. Lalu row, elegant item center, justify content center, dan juga min VH 100. Oke, jangan lupa untuk background bodinya, kita adain atau kita styling BG primary gitu. Nah, lalu kita bikin aja call MD 5. Nah, ini agar komponen kita itu benar-benar ada di tengah gitu. Kita biasanya kan kita yang ini kita kan pakai deflex gitu. Ini sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita pakai row ini dia tuh lebih ya spesifik kayak grid gitu teman-teman. Oke, lalu ya udah kita bikin cardnya BG white dan juga bordernya 0. Lalu card body PY-nya sama-sama 5 deh kayaknya. P5 gitu. Oke, kayak gitu. Lalu kita tulisnya H2 misalkan. H2-nya
kelasnya text center dan juga text dark biar gelap gitu. Oke, lalu namanya adalah form validation. Oh ya, jangan lupa kasih MB 5 gitu. MB 5 adalah margin bottom 5. Oke, kalau kayak gini sekarang jadinya nah seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, lalu selanjutnya, oke teman-teman, sebelum itu aku menjelaskan dikit tentang call MD ini. Nah, kalau call MD itu semuanya ada 12 gitu. Jadi ada sampai call MD 12 gitu. Nah, kalau misalkan call MD 12 berarti itu lebih gede gitu. Nah, ini lebih besar gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih besar ya udah silakan pakai yang terbesar gitu. Nah, kalau misalkan 6 ini kayak separuh gitu. Nah, seperti inilah mungkin ya. Oke, kayak gitu. Lalu di bawah sini kita pakai form actionnya itu ke sukses.html. Sukses.html. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih aja form group, lalu MB3 dan juga full name gitu. Nah, nanti full name ini yang bakalan kita bawa di em, apa tuh namanya? JavaScript-nya gitu. ID-nya sih sebenarnya nanti di input gitu. Lalu kita kasih label di sini namanya adalah full name gitu. Untuk value-nya itu adalah full name. Lalu input titik form control titik lagi shadow none gitu. Oke, lalu ada ID-nya namanya adalah full name. Nah, type-nya text gitu. Oke, full name ini, ID ini yang bakalan kita bikin di main.js nantinya gitu. Jadi ini penting banget. ID ini sangat penting untuk inputnya gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Lalu kita kasih aja placeholder di sini. Enter your full name gitu. Oke, kalau kayak gini udah jadi sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu lanjutkan untuk bagian email. Jadi kita copy aja yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, full name di sini, full name-nya ya kita ganti jadi email gitu. Ini sama ini. Jadi kita seleksi aja full name di sini, lalu Ctrl D gitu. Oke, ganti menjadi email. Nah, untuk placeholder-nya juga sama diganti. Enter your email. Untuk type-nya ini opsional ya, boleh teks juga boleh ini email gitu. Oh ya, untuk full name-nya di sini juga kita ganti menjadi email address gitu. Oke, seperti itu aja. Lalu kita copy lagi, kita paste. Email ini kita ganti ya menjadi password gitu. Di sini juga password. Untuk type-nya juga sama nih, jadiin password. Nah, udah ID-nya juga sama, jadiin password gitu. Oke, untuk placeholder-nya juga sama, enter your password. Nah, seperti ini. Oke, terakhir kita em, bikin lagi. Oh ya, caranya biar dia keduplikat ke bawah itu kita seleksi dulu ya, lalu tekan Ctrl Alt panah bawah gitu. Oke, password di sini kita ganti menjadi birth date gitu. Untuk for-nya juga sama, birth date. Nah, passwordnya juga birth date. Nah, untuk type-nya di sini kita pakai in-nya date gitu atau tanggal. Oke, ID-nya juga jangan lupa birth date gitu. Nah, enter your birth date gitu. Oke, lalu di paling bawah yaitu button button titik btn titik btn primary titik w100 gitu untuk biar dia itu full gitu. Oke, type-nya adalah submit. Oke, di sini juga kita kasih aja namanya submit gitu. Oke, udah jadi ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ngisi-ngisi nih sekarang.
Oke. Lalu setelah itu kita coding yang bagian main.js gitu. Ya sebenarnya di sini pas kita ngisi-ngisi atau enggak kita isi, dia bakalan langsung ke sukses gitu. Tapi kan kita nggak pengen seperti itu. Maunya ketika submit terus ini kosong, maka akan muncul peringatan gitu kan maunya. Ini kan namanya form validasi gitu. Jadi kita validasiin dulu dengan cara pakai JavaScript gitu. Oke. Untuk JavaScript-nya sendiri kita bikin variabel dulu ya, variabel untuk form gitu. Nah, dokumen isinya, sorry, sama dengan dokumen get element, bukan get element, query selector. Karena kan bukan ini, bukan apa, bukan ID itu. Ya kan ya, ini di sini kan nggak ada ID-nya. Jadi selektornya ininya yang kita panggil form. Kebetulan form di sini ada satu gitu. Tapi kalau formnya kalian ada banyak, pastiin harus ada ID gitu. Form gitu misalkan. Nah, kalau misalkan ini ada udah ID, ini beda lagi nih manggilnya. Tapi seperti ini, get element by ID form gitu. Mungkin kayak pakai kayak gitu aja kali ya. Nah, lalu em, kita bikin dulu ininya, errornya gitu. Kayak apa tuh namanya? Fungsi errornya itu gimana gitu. Jadi kita bikin variabel juga namanya adalah show error gitu sama dengan nah dia tuh bawa parameter fill dan juga error text gitu sama dengan lebih dari lalu kurung kerawal gitu. Nah nanti show error ini kita panggil di bawah gitu di submitnya gitu handle submitnya. Nah bawa fill ini adalah ininya inputnya gitu fill lalu error teksnya errornya apa gitu misalkan em, nama harus diisi gitu misalkan seperti itu. Oke, fill titik kelas list titik lagi add border danger gitu. Jadi pas error itu fillnya itu atau inputannya itu bakalan ada atau bakalan kita kasih kelas gitu ya. Nama kelasnya adalah border danger. Border danger ini aku ngambil dari Bootstrap teman-teman. Jadi kalian kalau nggak pakai Bootstrap, kalian harus bikin dulu tuh border danger atau error error apa gitu loh misalkan gitu ya. Oke, lalu kita lanjutkan, kita bikin variabel lagi error element. Nah, di sini nih kita bikin seolah-olah kita bikin elemen baru gitu. Nah, kalau kita error gitu ya, kita ngisinya tuh error gitu. Nah, ini kan masih belum ada tulisan error tuh di bawahnya kan. Soalnya kan full name aku hapus ya, submit. Nah, ini kan muncul nih, enter your full name. Nah, ini aku bikin apa ya, bikin elemen baru gitu, yang bentuknya tuh P. Nah, jadi ini bikin ini baru, elemen baru. Nah, cara bikin elemen baru di JavaScript itu dengan cara dokumen create elemen. Nah, elemennya apa? Ada div, ada a, dan lain sebagainya. Ya, elemen-elemen yang ada di HTML gitu. Nah, aku pengennya P. Nah, lalu error elemen titik class list titik add text danger gitu. Nah, text danger ini adalah teksnya itu merah gitu, teman-teman. Jadi ini kayak bikin sebuah elemen gitu. Kita mainnya ini DOM gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gak ngerti DOM, ya silakan dipelajari DOM dulu gitu. Nah, ini intinya nih bikin elemen di dalam JavaScript gitu. Bikin HTML di dalam JavaScript. Ini sesulit ini gitu. Beda kalau pakai React sih. Next lah mungkin aku pakai kasih tutorial React ya mungkin ya. Lalu error elemen lagi. Nah, kita pakaiin inner text atau kita adain inner text. Nah, kan kita udah bikin elemennya nih, udah ada kelasnya gitu. Nah, tapi teksnya ini apa gitu. Nah, teksnya itu kita ngambil dari error text. Nah, error text ini kita deskripsiin nanti di bawah gitu.
Oke, berarti kita panggilnya error text. Oke, lalu di bawahnya fill close kayak gini, titik form group, titik lagi append child. Nah, append child-nya itu error elemen gitu. Nah, maksudnya itu kalau pas dia error, dia fill-nya bakalan bordernya danger. Lalu dibikinin elemen baru P gitu yang punya kelas list text danger. Lalu untuk teksnya itu error text. Nah, lalu yang error-error ini itu tuh diletakkan di sini di dalam form group gitu. Close as ini kan fill-nya ada di sini nih. Fill itu ini teman-teman. Nah, dia tuh keluar gitu. Jadinya form group ke dalam form group itu gunanya ini gitu. Nah, jadi yang dihitung itu dari form group ini. Nah, form group ini diadain append child itu diadain elemen di dalamnya gitu. Di sininya append child itu di paling akhir gitu. Di paling akhir dari semua elemen yang ada di form group gitu. Makanya dia itu bakalan em, errornya itu makanya dia akan tampil di bawahnya input gitu. Itu namanya append child. Nah, bukan namanya sih kalau deskripsiin secara apa panjang panjang sih, tapi kalau singkatnya seperti itu gitu. Oke, lalu apa isi dari elemen append child ini? Yaitu error elemen, yaitu P ini gitu. Gitu teman-teman penjelasannya. Oke, udah sih untuk show errornya udah. Lalu kita bikin lagi fungsi handle submit gitu. E, nah lalu seperti itu. Oke, lalu prevent default. Nah seperti ini. Prevent default itu jadi pas kita klik submit ya teman-teman. Nah actionnya ini nggak dijalankan dulu. Yang dijalankan dulu itu di bawahnya ini gitu. Baru nanti menjalankan form submitnya gitu. Jadi kayak seolah-olah aksi dari form itu, aksi defaultnya itu ini di apa? Dicegah gitu, di disable lah intinya gitu. Oke, lalu kita bikin nah di sini nih kita bikin ini banyak ini ya banyak variabel gitu. Tinggal kalian ikutin aja. Full name input sama dengan dokumen get element by ID full name gitu. Oke, lalu kita shift alt bawah, full name ini kita ganti menjadi email, shift alt bawah lagi diganti password, shift alt bawah lagi diganti birth date. Nah, ini sesuai dengan ID yang kita bikin di inputnya. Di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Nah, lalu untuk constnya ini atau nama variabelnya ini terdapat error karena nggak boleh sama satu sama lain gitu. Jadi kita rename menjadi email input, lalu di bawahnya juga password input, di bawahnya juga yang terakhir adalah birth date input gitu. Oke, lalu di bawahnya lagi teman-teman ya, kita bikin variabel lagi namanya tuh full name sama dengan full name input sorry bukan full name input titik value titik trim gitu. Loh mas kok nggak pakai di sini aja langsung kok malah bikin dua gitu, kok nggak gini aja langsung trim gitu. Nggak teman-teman, kenapa kok aku bikin dua, karena nanti itu berhubungan sama errornya tuh nanti gitu. Nanti lah pasti kalian bakal paham tuh di bawahnya juga aku bakalan manggil full name input ini gitu. Jadi kenapa kok aku nggak gituin barusan, nggak tulis yang di sini itu value-nya itu karena yang atas ini juga bakalan aku panggil di bawah nanti gitu. Oke, save file di bawah ya. Full name input ini menjadi email input. Nah, lalu di sini jadi email. Save file di bawah lagi password. Nah, untuk passwordnya sama nih, password
input gitu. Lalu shift alt bawah lagi, birth date input tapi tanpa trim gitu, value doang, birth date input gitu. Sorry, birth date. Nah gini bener. Iya kali kayak gitulah. Birth date. Oke, sebenarnya ini gede ya full name ini ya, biar apa namanya, biar ketahuan lah, oh ini full name gitu. Kalau kayak gini kan rawan nggak dibaca full name apa gitu. Nah kalau n-nya gede kan pasti ada pembeda gitu ya. Nah lalu aku bikin email pattern. Nah ini email pattern ini dia itu bakalan mencocokkan apa ya namanya ya, ya ini untuk validasi untuk emailnya. Nah aku punya kopiannya, aku juga nggak hafal teman-teman. Ngapain juga ngafal kayak gini. Nah ini ya untuk memvalidasi emailnya gitu. Jadi harus ada harus ada gmail.com misalkan, harus ada onlinekan.com misalkan. Nah ini yang ngecek tuh ini gitu, gitu ya. Nah jadi nanti validasinya di email pattern ini dicocokkan dengan email ini gitu. Oke, lalu kita tulis dokumen query selector all. Nah, query selector all titik form group titik lagi border danger. Nah, lalu for each seperti ini. Nah, lalu fill sama dengan lebih dari fill class list. Kita lagi gue jelasin ya. Remove border danger. Oke, kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Aku perbesar. Nah, aku perbesar seperti ini. Dokumen query selector all titik from group titik border danger for each fill class list remove border danger gitu teman-teman. Nah intinya tuh kalau udah bener gitu ya, kalau udah bener, kalau nggak salah gitu ya, maksudnya iya kalau nggak salah inputannya, nah border danger ini kita hapus gitu. Intinya tuh itu border danger yang bersangkutan dengan field tersebut misalkan full name itu bakalan dihapus gitu, intinya tuh itu. Jadi intinya dihapus dulu lah gitu teman-teman. Lalu di bawahnya juga sama nih, dokumen query selector all. Nah ini untuk teksnya nih, teks danger. Nah titik for each sama sih sama yang di atas ya, tapi di sini bukan fill melainkan error text gitu, error text. Ya kayak gitu, lalu sama dengan lebih dari error text titik remove. Nah jadi error textnya itu yang ini. Nah yang ini dihapus teman-teman, bentar. Oke sorry ya aku jeda barusan batuk. Oke. Kita kembali lagi ke codingan. Nah di bawah sini baru kita ada invalidasi gitu. Nah validasinya gimana? If full name sama dengannya 3 kali ya, kosong. Nah maka show error. Nah show error itu kan bawa dua dua apa nih namanya, kok malah ngeblank aku, dua parameter gitu. Nah ini udah ada dua parameter. Nah makanya kita tulis tuh dua parameter nih. Parameter pertama adalah fill berarti full name input gitu, itu fillnya full name input, koma. Nah errornya apa gitu, error text-nya apa gitu, enter your name gitu misalkan. Oke, lalu sama nih di bawahnya if ya, tapi untuk yang email ini bukan full, bukan email sama dengan kosong, bukan seperti ini, melainkan em, apa nih namanya, tanda seru gitu, email pattern titik tes
lalu kurung email gitu. Maksudnya ini kok ada tanda seru dulu Mas. Nah, tanda seru ini fungsinya untuk enggak gitu. Kalau email pattern email ini enggak sama gitu, kayak if gitu loh. Enggak gitu, maksudnya apa ya namanya? Enggak gitu, enggak email pattern gitu. Enggak sama sama email pattern ini. Nah, makanya bakalan di errorkan gitu. Kita copy aja errornya di sini, Ctrl C. Nah, full name input ini ganti menjadi email input gitu. Di sini enter valid email. Nah, sorry, a valid email address gitu. Lalu if lagi di bawahnya untuk password. Nah, password sama dengan kosong. Nah, show error full name input ganti menjadi password input, lalu enter your password. Nah, seperti ini. Lalu if lagi yang terakhir adalah mana? Yang terakhir adalah birth date. Birth date gitu sama dengan kosong. So errornya juga kita copy atau paste. Lalu birth date input, enter your birth date. Gini, sorry, gini. Nah, kayak gitu. Oke, lalu di sini kita bikin variabel lagi, error inputs sama dengan dokumen query selector all titik group form group sorry form group border danger. Nah, gitu. Lalu if ya, if error inputs titik length th apa lebih dari 0 return. Nah, tak lagi gue jelasin nih. Form submit gitu. Nah, jadi kita bikin error inputs ini untuk apa? Untuk menjumlahkan form group border danger gitu. Nah, form untuk menjumlahkan border danger lah intinya. Nah, jadi di sini diadain if lagi. Nah, kalau error input ini jumlahnya lebih dari 0, maksudnya itu satu ke atas, maksudnya masih ada error gitu, maka return itu masih dijalankan gitu, nggak kemana-mana gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan enggak gitu, maksudnya udah kosong, nah formnya submit gitu. Submit itu bakalan ke success HTML ke sini gitu. Nah, lalu di paling bawah nih sekarang form add event listener submit, koma handle submit gitu. Oke, udah kayak gitu teman-teman. Ya, udah lama nih. Udah mau setengah jam ternyata. Oke, kita cek dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita klik di sini, nah udah bener nih. Enter your name gitu. Kita isi nih. Yunus Almeida. Enter. Nah, udah enggak. Nah, lalu email address yunusalmeida@gmail.com. Udah enggak ya. Passwordnya. Nah, gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Submit. Nah, submitnya terima kasih telah berkontribusi. Jadi seperti itu ya, bikin form validasi di dalam JavaScript. Cukup mudah teman-teman ya. Jadi kalian bisa, ini cuman ada 51 codingan gitu. Itu pun aku banyak spasinya ini. Biar mudah lah untuk kebacanya gitu ya teman-teman ya. Sedikit tutorial untuk form validasi. Jadi ini bisa kalian gunakan atau implementasikan di project kalian gitu yang membutuhkan validasi-validasi tertentu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe juga, komen juga mau codingan apa atau mau project apa yang mau aku bikinin tutorial lagi dan terima kasih.
Sampai jumpa.